Hari ini tanggal 25 Juni 2023 kembali saya melakukan solo hiking menuju puncak Manglayang. Perjalanan saya mulai pada pukul 6.30 pagi. Setelah sebelumnya saya berangkat dari rumah menggunakan kendaraan roda 4 pada pukul 5:10. Hari ini kabut masih terlihat, suasana masih terasa dingin di bumi perkemahan Batu Kuda. Tampak di sepanjang perjalanan tenda-tenda didirikan saat saya menuju ke platform untuk melihat pemandangan di bumi perkemahan Batu Kuda. Tampak di atas platform tersebut banyak orang yang berfoto selfie atau melakukan swafoto. Belajar dari pengalaman ketika saya naik ke Gunung Malayang pada hari Senin sebelumnya, diperkirakan waktu yang akan ditempuh adalah sekitar 2 jam. Namun kemarin barang yang saya bawa lumayan agak banyak, tapi kalau sekarang saya hanya membawa D-pack yang kecil. Kemudian setelah melewati platform untuk melakukan swafoto, saya melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 1, yaitu Batu Lawang. Dalam perjalanan menuju pos 1, yaitu pos Batu Lawang, tampak sinar matahari mulai menembus celah-celah daun dan pepohonan. Dan suasana di jalur pendakian masih terlihat sepi. Saya belum bertemu dengan pendaki lain yang akan bersama-sama menuju ke arah puncak Manglayang. Terlihat pula kita yang ditetapkan tak lama kemudian terlihat pos Batu Lawang, pos 1. Setelah saya berjalan 30 menit dari bumi perkemahan Batu Kuda. Sejenak saya beristirahat sambil melakukan swafoto atau foto selfie. Setelah sejenak beristirahat di
Semakin ke atas, jalanan semakin curam. Di trek ini banyak ditemui akar pepohonan, sehingga walaupun dengan trek yang curam, kita masih bisa berpegangan di akar pepohonan tersebut. Deru jantung saya berpacu dengan hembusan napas yang semakin intens. Semakin ke atas, terlihat kabut yang turun di jalur pendakian, membuat suasana semakin sabdu. Berkas sinar matahari menembus pepohonan dan menembus kabut, menimbulkan bayangan yang menyenangkan untuk dilihat. Tak lama kemudian sampailah saya di pos 2 Batu Tumpeng. Terlihat di sini ada tenda yang didirikan, tetapi dalam kondisi kosong. Kemungkinan si penghuni tenda tersebut sedang berjalan menuju ke puncak. Hanya sejenak saya beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Dapat dikatakan jalur setelah pos 2 ini bisa disebut jalur bonus karena cukup datar, dan kemudian belajar dari pengalaman sebelumnya, ini ada sedikit turun sebelum berikutnya akan naik lagi. Jalur yang cukup landai menurun ini lumayan berkontribusi untuk menurunkan heart rate saya, yang membuat saya recover energi yang sudah saya habiskan di tanjakan sebelumnya. Keuntungan dari solo hiking ini, kita dapat mengatur ritme sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus berjalan dengan cepat, kapan kita cukup berjalan dengan pelan, dan ketika kita menemukan pemandangan yang baik, kita juga bisa istirahat sejenak untuk menikmati pemandangan yang ada tersebut. Perlahan setelah melewati turunan yang cukup landai, kita mulai ketemu tanjakan lagi dengan ciri khas banyak akar
di jalur pendakian. Jalur pendakian terasa semakin licin ketika kita bertemu dengan tanah yang keras yang habis terkena siraman air hujan. Tak lama kemudian setelah melalui pos 3, akhirnya kita semakin mendekati ke puncak. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, sampailah saya ke puncak Gunung Manglayang dengan ketinggian 18 mdpl untuk kedua kalinya. Di puncak Gunung Manglayang ini terlihat ada satu kelompok pendaki yang tampaknya sedang berberes setelah semalam bermalam di puncak Manglayang ini. Banyak pelang-pelang di sana terlihat, ada pelang dari polisi, ada pelang dari Kopassus, grup pendaki dan lain-lain. Sejenak saya menikmati pemandangan di puncak Manglayang, untuk kemudian saya akan mencoba turun melalui jalur Baru Berem untuk mencoba melihat pemandangan dari puncak Bayangan dari arah pendakian Baru Berem.